Halo semuanya. Selamat datang di PR Voice, podcast dari Hima Keperawatan PSDKU Pangandaran. Sebelumnya kenalin, nama aku Naomi dari angkatan 2023 yang akan nemenin teman-teman semuanya untuk ngobrol santai tentang dunia perkuliahan. Episode pertama ini tentu saja yang sangat-sangat spesial karena kita bakal ngulik sesuatu dari mahasiswa-mahasiswa keperawatan di sini tentang dunia perkuliahan, yaitu adaptasi. Karena tema kita pada hari ini yaitu cerita di balik mahasiswa keperawatan. Nah, di sini kita bakal bahas gimana sih realitanya jadi mahasiswa keperawatan. Mulai dari struggle-nya, terus juga ekspektasi awal masuk dunia perkuliahan, serta titik capek dan juga cara mereka bertahan hidup untuk melewati semuanya. Pokoknya santai aja, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga semoga setelah podcast ini kalian dengar, teman-teman bisa ngerasa kalau kalian itu nggak sendirian. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, aku ngajak teman-teman aku di sini. 3 orang, boleh dong kenalan dulu dari sebelah sini? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aldira Aulia, biasa dipanggil Dira. Aku dari FKEP angkatan 2023. Oke, sebelumnya selain nama dan juga angkatan, boleh dong aku dengar gitu ya satu kata yang terlintas di pikiran teteh-teteh semua saat jadi mahasiswa baru nih. Oke, satu kata aja ya. Mantap. Mantap. Kalau dari teteh ini boleh kenalan? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Diah Eja Baroka dari FKEP angkatan 2025. Satu kata jadi mahasiswa keperawatan itu capek. Apalagi waktu jadi maba. Oke, capek. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Rahmawati, aku biasa dipanggil Aulia dari angkatan 2024. Satu kata waktu jadi maba tuh adaptif. Adaptif. Oke, dari 3 kata yang aku dapat tadi, mantap, terus capek, sama adaptif, itu udah kelihatan banget di dunia perkuliahan, apalagi di keperawatan itu kayak gimana. Mungkin sebelum masuk ke yang topik lebih dalam, aku pengen denger dulu nih dari teteh-teteh di sini. Pada saat masuk keperawatan itu memang teteh-teteh tuh minat di bidang kesehatannya, atau karena dari orang tua, atau mungkin karena second choice, atau gak ada pilihan lain gitu? Dari teteh semua kayak gimana? Aku pribadi, aku memang tertarik di dunia kesehatan. Jadi memang langsung menjurus ingin di keperawatan. Jadi sejak kelas 10 SMA itu aku emang udah punya pilihan kalau semisal emang pengen jadi perawat gitu. Dan di PSDKU ini itu tuh pilihan pertama aku di SMBT, dan alhamdulillahnya aku keterima di sini gitu. Jadi memang pilihan aku sejak awal itu memang pengen jadi perawat kayak gitu sih teh. Oke, kalau dari PAU? Kalau dari aku, sama, aku juga minatnya itu emang dari awal pengen kesehatan sih teh, tapi ada tapinya nih teh, aku first choice aku bukan keperawatan. Ada di dunia kesehatan yang lain, tapi karena memang rezekinya di keperawatan, setelah aku coba ternyata aku merasa cukup cocok juga di keperawatan gitu sih teh. Dari Teh Dira gimana nih? Kalau aku mau cerita ya. Boleh cerita aja. Jujur kalau aku belum tertarik di dunia kesehatan itu karena udah nyemplung. Kalau dari awal cita-cita aku sebenarnya pengen jadi pejabat, jujur. Tapi karena kayak nanti juga bisa kan berjalan. Terus kenapa aku masuk sini? Awalnya karena aku udah ada background keperawatan kan, aku dari SMK keperawatan juga. Tapi sebenarnya karena aku tahu SMK keperawatan seperti apa, aku ada niat untuk linjur. Jadi pas SNBT aku nyoba biokimia karena aku memang suka IPA gitu kan. Tapi ternyata ditolak. Jadi untungnya pilihan kedua aku ke sini. Sebenarnya mungkin karena aku terlalu pede ya, kayak nggak apa deh pilihan kedua keperawatan lagi, karena aku mikirnya aku bakal masuk itu si biokimia itu, tapi ternyata nggak masuk.
terus aku masuknya ke sini. Jadi kayaknya memang udah jodohnya di sini kali ya, emang udah harus masuk ke perawatan kesehatan. Jadi oh ya udahlah nggak apa-apa, diterima aja gitu. Berarti dari ketiganya memang punya minat di kesehatan ya, cuma ada beberapa yang memang pengen sebelumnya nggak ke perawatan gitu, expect langsung ke perawatan. Tapi karena udah menjalani, udah cocok juga. Jadi, sampai sejauh ini? Ya nyemplung udah nyemplung. Nggak apa-apa. Udah nyebur ya, terlalu nyebur. Oke, nice. Selanjutnya mungkin kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Kalau dari teteh-teteh di sini tuh dulu pasti sebelum join ke perawatan tuh kan pasti punya ekspektasi nih ya. Ekspektasi kalian tentang keperawatan tuh apa, dan apakah sampai sejauh teteh-teteh sekarang di semester 2, semester 4, dan semester 6 apakah sesuai gitu realitanya atau gimana? Dari aku dulu ya. Boleh. Kalau tentang ekspektasi di keperawatan, jujur karena tadi yang aku bilang ya udah pernah jadi di SMK, jadi udah tahu kayak gimana. Cuman mungkin kan kalau SMK pembelajarannya nggak kompleks kayak kuliah kan, cuman berapa ya 12 kompetensi dasar setelah aku, jadi lebih kayak ke personal hygiene doang. Tapi karena aku juga sebelumnya udah ada background pernah kerja juga, jadi aku udah beberapa bisa tindakan lainnya. Dan aku kira di perkuliahan itu lebih banyak praktik. Karena kayak aku mikirnya, aku kira bakal lebih banyak ke orang langsung gitu loh, bukan ke pentem. Jadi aku kenapa kuliah kayak, oh sayang nih kalau misalkan kerja aku nggak kuliah lagi, kayak nggak ada jenjang karir juga kan. Makanya aku ngambil kuliah tuh karena itu, karena aku mikirnya jadi mungkin aku di bayangan aku tuh ya semester 1 aku belajar infus, semester 2 aku mungkin bisa belajar pasang kateter atau apa segala macam. Tapi ternyata kok di perkuliahan itu prosesnya bener-bener step by step gitu kan, pelan-pelan, nggak kita langsung ke infus, nggak langsung ke suntik. Jadi kalau menurut aku, oh ternyata prosesnya agak lama juga ya gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku, tapi realitanya lebih banyak teori ternyata, jadi banyak menghafal. Sedangkan aku bukan tipe orang penghafal, lebih suka yang langsung kerja gitu loh, langsung praktik gitu. Sedangkan belajar itu bisa, semua orang juga pasti bisa kan, cuman kayak aku lebih enak langsung praktik gitu kalau aku. Oke, kalau dari teteh? Kalau dari aku ekspektasi di keperawatan itu karena memang aku minat di jadi perawat gitu. Jadi aku ngerasanya kayaknya bakal enjoy gitu, kayaknya bakal seru nih, walaupun memang gak gampang gitu, karena mungkin bener tadi kata Teh Aldira gitu. Aku juga mikirnya kita tuh bakal banyak prakteknya, ternyata banyak banget teorinya dulu gitu sebelum kita memulai praktek. Jadi ekspektasinya itu aku pikir bakal mudah, tetapi ternyata harus perjalanannya itu prosesnya itu kayak gak gampang gitu. Tapi sejauh ini sih masih bisa aku lewatin sih kayak gitu. Kalau aku sebenarnya ekspektasi aku pikir keperawatan tuh nggak akan complicated ini gitu Teh. Setelah menjalani gitu ya, itu kayak oh ternyata kita selain nggak bisa dibilang cuman ngerawat gitu Teh, kita kayak benar-benar harus belajar apa sih kebutuhan orangnya, terus kita juga harus kayak pendekatan juga. Terus aku tuh ada satu hal unik yang aku temuin, kayak oh ternyata kalau setelah kita kayak belajar gitu, memang kita banyak teori ya, benar kata Teh Aldira sama dia juga. Terus kayak memahami oh ternyata semua manusia tuh unik gitu. Jadi aku ekspektasinya bakal kayaknya capek, tapi setelah dijalani secapek itu gitu Teh. Jadi gimana ya, emang udah expect capek, tapi ternyata capeknya tuh karena memang banyak teori, banyak hafalan. Terus kita juga ada praktiknya, tapi memang di S1 ini mungkin kita lebih banyak belajarnya di teori gitu sih Teh. Oke, betul banget. Aku pribadi juga ngerasa kayak gitu ya, kayak teteh-teteh di sini, karena awalnya aku juga mikirnya kalau kita tuh bakal banyak praktiknya gitu dibandingkan belajarnya. Jadi tapi ternyata setelah kita lewatin, ternyata ilmunya dulu yang ditanamkan gitu sebelum kita beraksi gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita bahas tentang tantangan, karena udah ngebahas tentang realitanya gimana. Mungkin tantangan teteh-teteh di sini selama berkuliah itu apa? Kayak misal sokanya kah, tugasnya kah, atau OSCE-nya kah, gimana?
Kalau dari aku sih tantangannya itu karena aku juga masih baru ya Teh, masih jalan di semester 2, itu tentang manajemen waktu sih. Karena mungkin masih dalam proses beradaptasi, dimana sebelumnya itu kayak masih santai-santai aja, tapi sekarang juga harus lebih mempersiapkan diri, kayak lebih fokus dan lebih memanage dan memisahkan antara kegiatan yang memang benar-benar perlu untuk aku lakuin dan memisahkan sama memang yang bisa untuk dinantiin dulu gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku apa tadi struggle ya? Iya. Kalau struggle aku tuh walaupun udah semester 4 ya Teh, kayak ngerasa harus adaptasi lagi gitu. Karena setiap semester gitu tuh kayak ada hal-hal baru yang ngebikin aku tuh harus bisa memprioritaskan kayak kepentingan lebih penting yang mana, terus kayak misalkan ini akademik, yang satunya non akademik, aku harus kayak gimana ngadepinnya gitu. Terus karena di keperawatan ini juga kita tuh karena kita nanti kerjanya juga akan interdisiplin juga ya Teh ya. Jadi kita kayak udah berkelompok gitu kan. Jadi menyesuaikan dengan ritme teman-teman juga gitu. Struggle aku di situ-situ. Cuman ya udah bisa aja. Sama sih kayak teman-teman yang lain juga struggle-nya, tantangannya. Kalau dari mungkin lebih banyak dari diri sendiri kali ya. Kayak susah buat ngelawan rasa malas. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang misalkan aku ngerjain tugas nih, habis ngerjain tugas tuh aku kayak ada hasil dari refreshing-nya tuh sebelumnya 30 menit, nanti aku ngerjain misalkan aku main game atau apa. Tapi kadang kalau main game tuh kita kadang suka lupa waktu kan. Oh nanti dia 5 menit lagi, oh nanti dia sampai 10.55, 10.6, 10.11 deh gitu loh. Jadi kayak iya, betul. itu yang bikin nambah lama kan. Itu jadi sebenarnya tantangannya lebih gede dari diri sendiri. Dirasa malas itu. Cuman kalau emang lagi rajin banget. Cuma kalau sekalinya lagi rajin itu bisa sampai yang kayak tengah malam, terus jadinya malah susah tidur. Bukan susah tidur, jadi susah tidur buat nanti tidurnya tuh pas pagi. Jadi kan itu jadi masalah juga kan, karena nanti pas besok kuliahnya tuh malah ngantuk-ngantuk, malah nggak masuk kan gitu. Itu terus tadi yang kayak juga kayak ada organisasi itu kan sebenarnya organisasi bagus ya buat ngebangun personal branding kita. Cuman ada beberapa yang kata aku kita lagi kayak sekarang deh kayak kita lagi sibuk sama tugas apa segala macem, tapi ada organisasi yang tugasnya juga nggak bisa kita biarkan gitu aja gitu. Kalau organisasi kita bareng-bareng, tapi kan tetap satu orang tuh punya tanggung jawabnya sendiri gitu kan. Nah itu tuh menurut aku hambatan juga sih untuk saat ini kayak gitu. Oke, betul banget nih ya, karena pasti nggak usah jauh-jauh nih, kayak misalnya kita mau OSCE, entah kenapa kalau mau OSCE tuh tiba-tiba semua hal tuh jadi menarik. Kayak kayaknya kita bersih-bersih dulu gak sih, mandi dulu gak sih gitu, menunda terus. Ya benar sih, aku juga relate sih kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke bagian titik terendah. Kalau dari teteh-teteh di sini pernah nggak sih ngalamin titik terendah sampai kayak ada rasa pengen nyerah aja gitu selama di dunia perkuliahan ini? Dari aku ya. Kalau dari sisi akademik titik terendah alhamdulillah nggak ada sih. Paling pernah kayaknya aku culture shock sih waktu semester 2. Semester 2 itu aku ikut Filmapres kan. Itu beneran, itu kayak beneran aku kayak mau nyerah gitu. Pas ikut Filmapres itu aku gak expect ternyata Filmapres tuh seruwet itu. Kayak kita harus bikin proposal, bikin PPT, poster, terus harus nyiapin materi, latihan presentasi. Sedangkan waktu semester 2 itu memang tugasnya belum begitu banyak. Tapi namanya orang baru kuliah gitu kan, kaget. Ditambah aku juga bukan orang yang tahu harus tulis proposal itu dari mana, KTI kayak gimana. Jadi aku masih nol banget gitu. Di situ tuh aku kayak bener-bener yang di saat yang lain pada sibuk buat tugas kuliah, aku tuh tugas kuliah iya sama bikin proposal iya. Situ tuh aku kayak kebagi dua gitu. Ditambah aku ikut BEM juga kan. Di BEM itu aku bagian ART itu kan bagian surat. Nah itu tuh makin tuh kayak tekanan tuh, apalagi kan di semester 2 tuh berarti di termin pertama kan. Termin pertama tuh kan lagi banyaknya banget surat yang order apa segala macem. Sampai kabirnya tuh suka nanya mau dibantu atau enggak apa-apa teh, aku suka ngomong gitu kan. Aku kerjain semua tuh, malah dilihat dikit bentar-bentar kan semuanya tuh tugas-tugasnya. Itu bener-bener aku sampai
aku nggak turun berat badan sih, karena aku kalau stres makan kan. Tapi lebih kayak ke apa ya, jadinya tuh tahu gak sih kalau muka orang kusem celong iya, gitu, bener-bener. kayak apa ya, kayak orang banyak pikir. Aku tidur tetap tidur, aku orangnya kalau misalnya tidur tetap tidur. Cuman kalau lagi stres gitu, aku suka diem gitu loh, diem kayak gini. Nggak ngapa-ngapain tapi diem, karena aku kayak bingung mau ngapain ya, padahal banyak kerjaan kan, cuma aku kayak bingung harus ngerjain dari mana dulu, karena saking banyaknya jadi aku diem. Terus yang orang-orang lihat tuh aku kayak celong gitu, tuh gak sih, kayak orangnya hitam gitu, yang gelap lah auranya. Itu sih bukan titik terendah juga sih, mungkin itu kayak adaptasi aku yang baru. Cuma kesini kan ternyata lebih daripada itu ya. Jadi karena udah tahu gambarannya, terus udah tahu copingnya kayak gimana, awalnya udah jadi sekarang udah bisa gitu. Itu dari aku. Lanjut. Kalau dari aku sih titik terendah itu untuk sekarang itu belum ada gitu, karena mungkin karena masih baru juga gitu kan, masih baru banget gitu. Karena walaupun memang ada tadi tantangan ataupun memang ada kendala, tapi sejauh ini sih masih bisa aku atasi dan belum bisa dikategorikan sebagai titik terendah dalam hidup aku gitu. Masih enjoy sih. Enjoy. Oke, kalau dari awal ya Teh ya, memasuki semester 4 ini baru banget sih Teh. Jadi aku mau cerita kalau baru-baru ini aku emang ngerasa kayak sampai pengen pulangnya tuh bukan pengen pulang liburan aja, karena pengen kayak udah sampai bilang ke mama mau pulang banget gitu. Kayak ada rasa, tapi kalau saya pulang nggak pengen balik ke sini gitu Teh. Itu kayak sempet kayak gitu, cuman sama mama kan tetap disupport gitu. Itu tuh yang bikin aku sampai mikir pengen pulang tuh sebenarnya ada dari titik akademik juga sih Teh. Karena ngerasa sedikit mulai ada pressure gitu ya Teh ya, terus kayak ngelihat ternyata udah semester 4 ya, cepet banget gitu. Terus sempat ngomongin dengar teteh itu ngomongin kayak udah mikirin judul atau apa ya itu, terus kayak mulai ada pressure-nya juga gitu walaupun masih semester 4. Terus dari sisi akademik yang bikin aku ngerasa tertekan banget tuh karena sempet ngerasa tertinggal dari teman-teman yang lain gitu Teh. Jadi waktu itu belum nemuin coping aku kan Teh, jadi aku ngerasa kayak ini apa aku doang ya yang nggak bisa gitu. Tapi kayak waktu aku ngobrol gitu sama temen, kayak ternyata yang struggle sama semester 4 tuh nggak cuma aku gitu. Terus waktu ngobrol-ngobrol sama yang lain lagi gitu, ternyata semua orang tuh kayak ngerasain susah kok, nggak aku sendiri gitu Teh. Terus aku nemuin coping kayak ya udah kalau misalkan baru stres banget tuh diem kayak nonton udah gitu sih Teh. Oke, tadi kan udah dijelasin dulu, udah di-mention tentang coping dari masing-masing ya. Oke, mungkin selain itu coping yang kalian lakuin ketika ada di titik terendah tuh selain itu apa, dan ada gak sih support yang kalian terima gitu? Kayak misalnya kalau kalian tadi kan ada yang tidur, ada yang bengong, atau mungkin jajan, atau healing ke pantai, kan deket ya pantai, atau mungkin curhat ke AI gitu, dari kalian ada gimana nih? Boleh. Nah kalau dari aku tuh nemuin copingnya, tapi ini tuh coping dari semester 1 sih Teh. Kalau ngobrol sama mama tuh walaupun belum cerita masalah gitu kan, udah sebagian masalah dari aku tuh udah kayak menguap gitu Teh, udah berkurang gitu. Cuman kadang mau cerita ke mama kan ada rasa takut tuh. Aku paling kayak diem di kamar bengong, main HP pun enggak Teh. Terus tapi kalau kayak gitu tuh malah makin kepikiran gitu kan. Terus akhirnya aku kayak coping mekanisme aku tuh sekarang malah kayak ngerjain kayak bebersih kosan gitu. Terus kayak kemarin kayak seneng banget kan, di Cintara tuh mulai banyak yang jualan-jualan makanan kan, kayak nyobain jajan, dan nemuin jajanan tuh yang kayak jadi comfort food aku gitu. Jadi kayak misalkan stres banget gitu, kayak makanya mau beli ini gitu. Kalau dari aku sama tadi kayak Teh Aul, aku pernah mungkin waktu itu tuh karena memang lagi banyak tugas sampai bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu. Akhirnya tengah malam aku padahal kondisi kosan tuh kayak nggak terlalu berantakan, tapi aku tengah malam sampai jam apa ya waktu itu, kayak jam 11-an gitu, aku tengah malam beres-beres, aku ganti spray sampai ngepel, aku tengah malam keluar kosan gitu untuk nyari pelannya gitu. Mungkin itu sih salah satu coping aku sih, bersih-bersih. Jadinya buat kita nyaman mungkin ya dengan lingkungan yang bersih kayak gitu.
aku copingnya, aku suka makanan manis. Terus aku juga suka masak sama baking. Jadi aku jarang beli makanan manis. Tapi aku suka beli tepung kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku stres, seenggaknya aku kadang suka bikin martabak atau enggak bolu pisang. Aku suka banget sama pisang. Jadi seenggaknya 1 minggu tuh aku harus ada nyetok pisang. Entah pisangnya mau dibikin lumpia atau apa. Karena itu bikin aku seneng gitu loh. Nanti pas aku makannya cuma 1 atau 2. Seenggaknya itu tuh kayak kepuasan diri aku ada waktu buat baking atau buat masak. Kalau masak kan emang kebutuhan ya. Itu terus aku nonton drakor. Itu kalau misalkan aku udah mumet banget kan, kalau nggak main game itu aku jadiin kayak selingan setelah aku belajar main game gitu. Tapi kalau nonton drakor ini, kalau misalkan semuanya udah beres terus aku bingung mau ngapain, karena kalau scroll sosmed aku nggak begitu menarik kalau menurut aku gitu kan, isinya kayak gitu doang. Makanya aku lebih sering nonton drakor gitu. Karena kalau menurut aku nonton drakor kayak kita kan jadi refreshing juga ya. Terus lebih banyak kayak secara gak langsung tuh drakor tuh banyak ngajarin hal-hal yang gak diajarkan orang lain gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita nonton drakornya kayak Hospital Playlist, Dokter Caca yang kayak gitu kan, kita juga belajar tentang ternyata medis kayak gini ya. Jadi sedikit-sedikit belajar dari drakor juga. Kalau aku paling itu kopinya. Oke, ya bener banget ya. Jadi nggak ngerasa berdosa banget gitu nonton drakor, ada belajarnya gitu ya. Oke, bagus banget nih dari tips-tips dan juga cara coping yang sama Teteh lakuin. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, udah diceritain dari Teteh struggle-nya kayak gimana, terus copingnya juga kayak gimana. Boleh dong Teteh di sini cerita juga hal-hal baik apa yang Teteh peroleh dan juga yang buat Teteh di sini tuh semangat dan bisa survive sampai sejauh ini. Terus juga bisa dong ceritain apa sih achievement yang Teteh dapetin selama jadi mahasiswa keperawatan. Oke, aku mau jawab duluan ya Teh ya. Hal baik tuh kalau aku ya masuk FKUP kan aku tuh takut awalnya dunia kuliah tuh bakal waktu itu kan ngelihat di kayak drama atau apa gitu kan, kayak ospeknya tuh menakutkan segala macam gitu kan Teh. Tapi kalau di FKUP tuh aku ngerasanya kita didisiplinin aja, nggak yang kayak di apa ya, nggak kayak yang di drama-drama yang sampai dikasar-kasarin gitu loh Teh. Ya, terus aku kayak ngerasanya tuh di sini punya keluarga baru, karena di FKUP tuh kan kita nekanin banget tuh kayak sharing is caring gitu kan, caring is nursing gitu. Jadi kayak saling peduli gitu loh satu sama lain gitu. Terus karena memang kita juga sering kerja kelompok gitu nugasnya, jadi kita kayak ada udah deket gitu loh sama temen walaupun kita merantau gitu kan. Jadi kayak ngerasa feeling lonely banget sih. Terus aku juga nemu kayak dapet kayak cutting yang bisa aku jadiin tempat nanya-nanya gitu. Kayak misalkan tuh aku kayak nanya Teh kayak di semester itu usianya berapa kali sih, kayak gimana ya Teh teknisnya gitu. Jadi kita tuh nggak yang seblind itu gitu sendirian di sini. Terus itu kan benar-benar ngebantu aku ya. Apalagi aku kan tadi kayak ngomong aku harus adaptif, aku kayak takut gitu. Apalagi kan aku bukan yang dari Sunda gitu kan. Terus kayak teman-teman aku di sini tuh juga kayak sering ngajarin aku berbahasa Sunda, sampai sering banget kayak kamu tuh dari mana sih, Sundanya udah bagus kayak gitu sih. Terus apalagi ya, oh iya teman-teman, sebagian kecil achievement aku baru-baru ini, teman-teman yang masuk FKUP Unpad SDKU nanti berjanji hima ya, promosi dikit Teteh. Nah terus untuk achievement tahun ini alhamdulillah tuh kita bisa kayak lulus tingkat univ gitu ya Teh ya, walaupun memang belum lolos pendanaan, tapi kita tuh udah lulus tingkat univ dan sempat mewakili di tingkat nasional gitu, teman-teman join. Terus ya kan bener kan Teh ya. Terus kalau misalkan kayak ada burnout, kita nggak bisa memungkiri ya teman-teman kalau misalkan burnout gitu. Teman-teman jangan lupa juga di fasilitasi ada yang namanya ruang bercerita kayak gitu. Oke, mantap banget ya Aul. Boleh Teh Dira. Teh dia dulu. Oke. Salah. Oke, kalau semisal dari aku, karena aku waktu maba tuh sama sekali nggak ada bayangan di Pangandaran tuh kayak gimana. Fun fact, aku ke Pangandaran itu karena aku kuliah. Sebelumnya aku belum pernah ke Pangandaran. Sama. Sebelumnya aku belum pernah ke Pangandaran sama sekali gitu, karena aku kuliah di sini. Jadi aku tahu ya Pangandaran tuh kayak gimana. Terus di FKUP ini tuh kan
awalnya tuh kan kita nggak tahu siapa-siapa kan di sini, nggak tahu kebiasaan atau di perkuliahan itu kayak gimana. Tapi di AF Cup itu difasilitasi waktu aku jadi maba tuh ada yang namanya kakak asuh. Si kakak asuh ini tuh membuat aku kayak terbantu gitu loh. Entah nanya-nanya teh kebiasaan jadi mahasiswa tuh kayak gimana sih, atau cara pertama kali OSCE tuh kayak gimana, Soka tuh kayak gimana, dan alhamdulillahnya dapet teteh-teteh asuh yang memang memberikan penjelasannya itu baik gitu, bisa aku pahami dengan baik gitu. Terus selain itu, kalau semisal teman-teman bukan hanya ingin fokus di akademik aja, di keperawatan ini tuh kayak di Hima gitu khususnya ada program yang kalau tahun ini tuh apa yang namanya Depori. Nah, kalau semisal teman-teman ingin ikut kayak lomba kayak esai, KTI ataupun PKM dan lain-lain, itu kita tuh kayak dikasih ruang untuk belajar, ruang untuk kayak memahami bagaimana sih kita ikut lomba tuh kayak gimana, alurnya kayak gimana, dan menurut aku itu cukup membantu ya. Jadi kita tuh setidaknya punya bekal ilmu untuk ikut lomba gitu, bukan cuma hanya fokus di akademik aja. Kayak gitu sih paling teh kalau semisal dari aku. Oke. Dari Teh Dira gimana nih Teh? Kalau dari aku, hal baiknya ya. Hal baik di AF Cup tuh banyak banget. Dari yang pertama aku rasain adalah lingkungannya suportif kalau menurut aku. Terus enaknya juga di dosen, karena mungkin dosen yang ngajar dekat-dekat sama kita juga, jadi udah hafal kita kayak gimana, jadi kita udah tahu kalau dosen ini cara ngajarnya gini, jadi aku harus tahu cara beradaptasi aku dengan dosen itu seperti apa. Jadi kan kalau kita udah hafal sama satu dosen, kita udah tahu kalau dosen ini kayak begini, berarti aku harus kayak begini gitu. Itu yang menurut aku bagus buat cara belajar aku juga gitu. Terus di AF Cup ini tadi ya banyak sebutin juga, kayak tadi Depori, ruang bercerita. Jadi dari segi AF Cup-nya kan kita ada himanya juga. Himanya itu punya banyak proker yang bagus, salah satunya yang mungkin akan terjun ke masyarakat. Contohnya ada Future Nurse. Terus kita juga selain dari situ, kalau dari akademik kan kita ada penkes juga kan. Nah itu tuh sebenarnya ngebantu banget kita buat ngebangun kayak pengalaman baru. Terus cara gak langsung ngasah skill kita, soft skill, hard skill kita juga. Kayak misalnya kalau kita jadi pemateri atau jadi MC, moderator, gitu kan kita harus ngomong depan umum. Terus kalau misalkan kita pemeriksaan gratis, kan kalau AF Cup tuh pasti identiknya dengan kesehatan kan. Kayak misalkan cek kesehatan gratis atau apa, itu kan kita jadi ketemu sama masyarakat banyak. Jadi sebelum kita turun lapangan misalkan belum ke rumah sakit gitu kan, ke pasien langsung, kita kan ke masyarakat tuh, kita tahu masyarakat tuh ternyata beragam kayak gini, mereka banyaknya begini. Dari situ tuh kita dapat gambaran masyarakat tuh banyak nanya loh, kan berarti kita harus punya persiapan juga, harus banyak bekal untuk belajar biar nanti mereka kalau nanya kita tahu nih mau jawab apa, jadi kita nggak ngasal. Itu tuh bagus banget karena buat nambah CV juga, jadi biar memperkaya CV juga. Sebenarnya kuliah tuh banyak banget gunanya gitu ya, untuk memperkaya CV, LinkedIn juga kan jadi nambah-nambah kan itu. Terus berarti baru hal baik aja ya. Iya, Achievement. Nah tadi di AF Cup itu kan difasilitasin lewat tadi ada Depori, dari himanya juga. Nah itu tuh bakal difasilitasin kayak misalkan kalau kalian ikut lomba atau apa, itu tuh bakal kayak dibiayain, terus kayak diarahin kamu nanti mau lomba kemana. Terus kalau dari Unpadnya itu ada benefit lain, kalau misalkan kamu menang lomba, kamu akan dapat uang lomba. Kayak misalkan uang dari instansi perlombaan itu beda lagi. Nanti dari Unpad itu ada lagi uangnya kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener bermanfaat banget buat mahasiswa ya kan. Itu jadi kalau misalkan kita punya prestasi, selain kita bisa masukin ke Pacis buat dapat uang itu, memperkaya CV juga. Nah itu tuh bisa jadi buat ngebangun personal branding kita. Jadi kan kita dikenal, si orang ini suka muncul nih di AF Cup bangga atau apa segala macam kayak gitu. Terus dari segi organisasi, menurut aku bermanfaat banget. Karena dengan ikut organisasi itu kita bakal banyak ikut, kalau misalkan ikut beasiswa tuh ada
kata kita mah privilege-nya gitu loh, kayak ada golden ticketnya. Karena banyak banget beasiswa-beasiswa sekarang itu yang tentang leadership, yang tentang kepemimpinan. Jadi minimal mereka harus ikut organisasi lah atau kepanitiaan lah. Namun aku di FKUP itu udah cukup. Kita kan udah ada organisasi HIMA. Kepanitiaan udah ada beberapa juga. Nah itu kan kalau misalkan masuk ke CV bagus. Kalau misalkan kita ajuin buat beasiswa itu ngebantu juga. Betul. Jadi FKUP ini bukan soal kesehatan aja, tapi di sisi lain juga bagus gitu. Kayak misalkan buat nambah-nambah temen juga kan, dengan kita ikut lain apa segala macam itu nambah temen juga, nambah relasi apa segala macam. Jadi kita nggak di situ aja gitu. Yang ngebangun personal branding lah gitu. Bener banget nih Iya. dari pengalaman-pengalaman ketiga teteh ini bener banget, dan aku juga ngerasain sendiri gitu ya selama jadi mahasiswa keperawatan. Jadi, selama pengalaman aku pribadi juga selama jadi mahasiswa keperawatan itu sangat-sangat baik. Mulai dari semester 1 sampai sekarang aku semester 6, banyak soft skill yang aku terima yang difasilitasi langsung dari FKUP-nya dan selalu diapresiasi juga sama FKUP-nya. Oke. Jadi kayak kalau di FKUP tuh mau kita, dan aku seneng ya di sini kita tuh metode belajarnya tuh nggak yang kayak ngajar ke satu gimana ya, nggak satu arah aja gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak benar-benar dosen-dosennya tuh juga open discuss gitu loh teh, bener. asalkan kita kayak sambil belajar bareng kayak gitu. Terus kayak yang teteh mention tadi juga ya, kita tuh diapresiasi gitu. Jadi kayak walaupun mungkin kadang kita pencapaian aku kecil deh kayaknya, tapi kayak dari lingkungan kita tuh support kayak ih keren loh kamu gitu kayak. Jadi kayak wah ternyata hal kecil yang aku lakuin tuh memang bisa dilihat juga gitu sama orang lain. Iya betul banget sih, aku setuju banget sih kalau masalah diapresiasi. Apresiasi dulu lagi. Aku juga mau nambahin ya teh, takutnya nanti yang nonton ini adalah calon mahasiswa di PSDKU. Iya benar banget. Kalian jangan takut untuk menghadapi kayak ospek-ospek kayak gitu, karena sepengetahuan aku yang paling ditakutin sama maba tuh adalah ketika ospek. Nah awalnya juga aku takut karena takut tidak bisa mengikuti prosesnya, tapi lama-kelamaan aku bisa beradaptasi gitu. Aku bisa memahami bahwa memang proses itu merupakan bagian dari pembentukan mahasiswa keperawatan gitu. Karena selain itu juga aku ngelihat kalau di FKUP ini tuh bukan cuman kita belajar tentang materi kesehatan, tetapi kita juga belajar untuk membuat diri kita kuat dan juga memiliki sifat peduli terhadap orang lain. Betul. Gitu. Selain itu juga di keperawatan khususnya di PSDKU ini tuh aku ngerasa kalau semisal perkuliahan itu bukan cuma tempat untuk mempelajari teori, tetapi juga tempat untuk membentuk mental dan juga cara berpikir mahasiswa sih, untuk nantinya bisa survive entah itu di dunia perkuliahan ataupun di dunia profesional nantinya gitu. Terus hal yang menurut aku kayak berharga di dunia kesehatan khususnya di keperawatan itu ketika kita memahami manusia dari berbagai fase kehidupan. Nah jadi walaupun capek gitu, tapi selalu ada hal ketika pembelajaran gitu, selalu ada hal ataupun pembelajaran yang bisa aku ambil sebagai bahan untuk memperkembangkan diri, entah itu sebagai mahasiswa ataupun pribadi yang lebih baik gitu. Jadi jangan takut untuk ospek-ospek yang kayak gitu, karena ketika nanti kalian udah melewatinya sih kalian juga bakal tahu gitu. Dari ospek itu tuh adalah untuk membentuk diri kalian agar siap di dunia perkuliahan. Gitu sih paling teh. Betul banget. Oke, ngomong-ngomong soal ospek tadi ya, bener banget nih buat teman-teman angkatan 2026 ya berarti ya. Yang bakal selanjutnya datang. Selamat datang juga angkatan 2026, dan benar banget untuk ospek tuh sebenarnya kalau dari saya pribadi nggak perlu ada yang ditakutin, bahkan itu tuh bisa jadi pengalaman kalian, karena pasti nanti di semester selanjutnya itu bakal diceritain nih hal-hal yang menarik pada saat ospek tuh pasti bakal diungkit-ungkit terus. Jadi bahan cerita iya aja betul sih. banget, itu pasti seru banget sih. Oke, nah mungkin aku mau tanya nih, dari semua yang udah diceritain, boleh dong
kasih tips atau pesan ke teman-teman yang mungkin pada saat ini pada posisinya itu sedang ada di titik terendahnya atau kayak gimana, mungkin ada kasih pesan kepada teman-teman yang dengerin. Dari aku ya. Oke. Kalau sebenarnya nggak tahu sih pesannya apa, tapi kan tiap orang punya copingnya sendiri. Kayak kita juga nggak tahu titik rendah mereka kayak gimana, dan mereka pasti punya cara mengatasinya sendiri gitu. Tapi kalau saran aku di dunia perkuliahan ini, jangan terlalu semuanya dibawa jangan terlalu dibawa santai, tapi jangan terlalu dibawa serius gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja gitu, jangan terlalu. Kalau aku kan dulu pernah jadi anak yang ambis juga Numi, tapi aku tahu konsekuensinya kalau jadi anak ambis tuh rada-rada bikin aku tekanan buat aku juga, tekanan buat sekitar juga gitu. Makanya aku di situ belajar, ya udah jalanin aja. Jadi aku tuh sekarang jadi orang yang gimana nanti deh, bukan nanti gimana, nggak, jadi kayak ya udah nggak apa gimana nanti, kalau misalkan nanti kayak gini ya udah jalanin aja dulu. Kan kita nggak mungkin mendahului takdir juga kan, berencana boleh tapi jangan terlalu yang kayak aku pengen gini harus semuanya tercapai goalsnya, tapi kan kita gak tahu, Allah kan mikirnya mungkin kamu gini dulu. Jadi buat orang-orang luar sana pokoknya jangan terlalu banyak kayak mikirnya jauh banget, jangan dulu aja hari ini kayak gimana, kan belum tentu hari ini beres juga kan. Jadi ya udah, kalau misalkan bisa kerjain, kalau enggak ya pelan-pelan aja, pasti semuanya juga beres. Kayak kita lihat aja angkatan sebelumnya yang udah lulus, mereka juga bisa ngejalanin semua sampai selesai kan. Jadi jadiin aja gitu acuan, kayak yang sebelumnya aja udah bisa, masa kita nggak bisa gitu. Jadi tapi ada tips juga dari aku, kalau ada tugas langsung dikerjain dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau di deadline masih lama, seenggaknya sehari setelah pulang kerjain satu, besok bisa satu, walaupun dia masih lama harus dikerjain. Soalnya kalau mepet deadline itu lebih capek, lebih nguras energi, lebih nguras akal. Jadi kalau dengan kita ngerjain tugas lebih awal juga, secara langsung kita tuh ngurangin beban teman. Apalagi kan di FKP ini tugasnya banyaknya kelompok kan, gitu kalau dari aku. Oke, bagus banget. Mungkin dari Teteh selanjutnya. Kalau dari pesan dari aku yang masih berproses dan terus belajar gitu, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu, karena sekarang itu aku belajar bahwa di perkuliahan itu bukan ajang untuk perlombaan siapa yang paling kuat, tapi lebih ke bagaimana kita itu bisa bertahan, belajar sama berkembang dari proses tersebut gitu. Karena menurut aku proses dan waktu setiap orang itu berbeda-beda gitu. Setiap orang itu memiliki waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi gak apa-apa jalan tapi pelan, yang penting tetap jalan gitu. Karena gak stuck di sana, di situ-situ aja. Yang penting kita ada kemauan, ada usaha untuk kayak terus untuk berjalan. Gak karena satu hal itu kita langsung stuck, kita langsung down, tapi ada kemauan dalam diri kita itu untuk setidaknya untuk tetap jalan gitu, walaupun pelan-pelan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ya Allah, gimana nih? Oke, kalau dari aku, pesan dari mahasiswa yang masih tetap beradaptasi di semester 4 ini buat teman-teman di sana, dimanapun itu, pengen pesan aja sih kalau di perkuliahan itu harus ingat tujuan awal, supaya apa? Jadi supaya nggak FOMO gitu dan nggak gampang ngerasa kak aku nggak bisa sendiri gitu. Terus bener sih, jangan menunda-nunda tugas di FKOP ini. Semakin ditunda tuh semakin numpuk, karena belum selesai tugas yang satu bakal datang tugas yang lain. Abis itu ketahui juga kapasitas diri sendiri gitu. Maksudnya kalau misalkan dari teman-teman memang baru mampu di step yang pertama, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan temennya udah di step 2, 3, 4, ya nggak apa-apa, asalkan kita tetap jalan pelan-pelan kayak kata dia tadi gitu. Itu sih dari aku. Bagus banget nih. Sama sih dari aku pribadi juga setuju banget dengan yang disampaikan tadi. Aku pribadi juga jujur visi kehidupan aku yaitu hidup untuk hari ini dulu, hari besok Tuhan yang atur gitu kan. Betul, jadi selesai dulu hari ini, hari besok nanti aja urusannya gitu. Nah, mungkin kita udah sampai di penghujung cerita episode 1. Oke, dari obrolan kita hari ini aku personally take away-nya itu kalau perjalanan
jadi mahasiswa keperawatan itu bukan soal kuat dan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau terus belajar untuk bisa melewatin dan bertahan sampai akhir. Oke, terima kasih kepada Teh Dia, juga Teh Aul dan Teh Dira sudah berbagi cerita dan pengalamannya selama jadi mahasiswa keperawatan. Dan juga buat teman-teman semua yang dengerin, yang lagi saat ini lagi makan mungkin, atau lagi rebahan, lagi di kelas, atau mungkin lagi di perjalanan, semoga episode ini bisa menjadi penyemangat bagi akang teteh semua. Dan juga seperti yang sudah disampaikan, akang teteh semua itu bisa nangis, bisa capek gitu ya, tapi harus tetap semangat untuk bisa selesai sampai tamat. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa episode ini relate banget, buat bisa di-share ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga bisa tetap semangat dan juga gak ngerasa sendirian. Oke, sampai jumpa di PR Voice selanjutnya. Dadah teman-teman.